Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas sebuah ide nih yang kayaknya punya potensi besar buat ngubah cara Anda lihat hubungan antara ya waktu dan uang. Penting banget ini. Kita bakal fokus ke bab 4 dari buku Who Not How. Judulnya aja udah bikin penasaran. Waktu menciptakan uang. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau bongkar gimana sih cara kita menghargai, melindungi, ya kan? Terus menginvestasikan waktu kita itu bisa langsung loh buka pintu ke kebebasan finansial yang lebih gede. Kita bakal gali cerita-cerita nyata, konsep-konsep kunci dari sumber yang udah Anda bagiin ke kita. Pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak gitu, terus mikir, gimana cara Anda pakai tiap jam dalam sehari itu, mungkin itu justru pengungkit terbesar buat kemakmuran Anda. Bahkan lebih dari sekedar kerja lebih keras atau lebih lama gitu. Oke deh, yuk kita bedah bareng-bareng gimana ini bisa bekerja. Kita mulai dari fondasinya dulu ya, ide intinya. Kebebasan uang itu ternyata erat banget kaitannya, bahkan bisa dibilang tergantung sama kebebasan waktu. Benjamin Franklin aja udah bilang dari kapan tahu kan, waktu adalah uang. Klise sih kedengarannya, tapi dalam konteks ini, wah ini jadi kayak batu penjuru gitu. Pahil kita bisa capai kebebasan finansial sejati tanpa kita kuasai dulu aset kita yang paling berharga. Ya waktu kita itu. Sumber yang lagi kita bahas ini bilang secara jelas loh, kalau uang itu cenderung ngalir ke orang yang menghargai dan yang lebih penting nih, gunain waktu mereka secara efektif. Dan perlu digarisbawahi ya, ini bukan cuma soal efisiensi, ngerjain banyak hal dengan cepat, tapi kayak yang ditekankan Peter Drucker, ini soal efektivitas. Jadi, melakukan hal yang benar gitu. Contohnya jelas banget nih dari Dean Jackson. Dia ini tokoh yang, wah disebut di delikasi buku ini loh, karena perannya bikin populer istilah who not how. Ceritanya simple awalnya. Si Dean ini mempekerjakan seseorang namanya Mandy buat bersihin kondominiumnya seminggu sekali. Tugas tandal aja ya kan? Iya, kayak tugas bersih-bersih biasa. Tapi terus muncul ide di kepala Dean yang ngubah semuanya. Bukan cuma bersih mingguan biasa, tapi gimana kalau Mandy bisa bikin rumahnya itu siap untuk seminggu penuh. Ini ada pergeseran nih, dari sekedar tugas jadi hasil akhir yang dia mau. Betul. Akhirnya, Mandy mulai ambil alih lebih banyak kerjaan. Ya bersih-bersih pasti, terus nyuci baju, mastiin kulkas keisi. Pokoknya bikin rumah Dean itu jalan lancar seminggu penuh tanpa Dean perlu mikirin lagi. Nah, ini dia. Dampaknya buat Dean itu luar biasa. Dia bukan cuma dapat jam-jam waktunya balik, tapi yang mungkin lebih berharga lagi, dia dapat ruang mental sama energi perhatian balik. Beban pikiran soal logistik rumah tangga itu hilang. Nah, konsekuensinya apa? Kapasitas Dean buat fokus ke kerjaan yang ngasilin duit paling banyak buat dia itu naik drastis. Ini ilustrasi kuat banget tentang apa sih artinya berinvestasi pada whos atau siapa. Iya, masuk akal banget. Dengan kita sadar nih, identifikasi tugas atau hasil yang bisa dihandle orang lain, kita itu membebaskan sumber daya kita yang paling terbatas, ya waktu, ya perhatian, buat dialokasikan ke aktivitas yang nilainya lebih tinggi. Mungkin ini momen pas nih buat Anda, para pendengar, buat coba refleksi sebentar. Tugas apa sih, mau besar atau kecil, yang sekarang ini nyita waktu dan energi mental Anda, padahal sebenarnya bisa didelegasikan ke seorang who? Ya, memang sih nyari who yang pas itu bisa jadi tantangan di awal, tapi potensi imbalannya itu, wah, gede banget. Yang menarik juga dari hubungan Dian sama Mandy ini, kayak yang disorot di sumbernya, itu sifatnya dua arah ya. Gimana tuh maksudnya? Nah, Mandy kan jelas jadi who buat Dean, bebasin waktunya Dean. Tapi ternyata Dean juga jadi who buat Mandy. Dengan jadi klien jangka panjang yang stabil, terus kasih rekomendasi ke orang lain, Dean itu bantu Mandy ngembangin bisnisnya. Jadi ini bukan soal eksploitasi gitu ya, tapi bangun kolaborasi yang saling untung. Nah, itu poin penting banget. Hubungan who not how yang ideal itu sifatnya timbal balik, resiprokal. Pas kita nemu who yang tepat, terus kita perlakukan mereka sebagai mitra yang berharga, seringkali kita juga jadi who yang berharga buat mereka. Entah sebagai klien, mentor, atau sumber referensi. Ini jadi kayak bikin ekosistem nilai gitu yang saling nguatin. Meskipun ya harus diakui juga, bangun tingkat kepercayaan sama sinergi kayak gitu butuh waktu dan usaha di awal, nggak instan. Dean Jackson ini bahkan lebih jauh lagi loh. Dia bikin daftar pribadi, saya tahu saya sukses ketika. Oh iya, menarik tuh. Iya, jadi ini bukan sekedar daftar keinginan biasa, tapi definisi konkret tentang kebebasan uang sama kebebasan waktu itu kayak apa buat dia. Beberapa poinnya tuh lumayan bikin mikir, contohnya, saya bisa bangun tiap hari terus nanya ke diri sendiri,
Apa sih yang benar-benar pengen saya lakuin hari ini? Wah, dalam ya. Atau ini lagi, saya bisa ngilang beberapa bulan tanpa ngaruh negatif ke pendapatan saya. Nah, ini nih yang sering kelewat. Sebelum kita buru-buru nyari who's buat delegasiin tugas, langkah krusialnya itu ya definisiin dulu. Buat apa sih waktu sama kebebasan itu mau kita pakai? Apa definisi sukses versi Anda? Tanpa visi yang jelas ini, kita bisa aja cuma optimalin waktu buat tujuan yang salah atau yang sebenarnya nggak penting-penting amat buat kita. Daftar CDN itu kayak alat gitu, buat mastiin who not how. Itu diterapin buat capai visi pribadi, bukan cuma efisiensi demi efisiensi aja. Tepat banget, jadi delegasiin tugas fisik kayak yang Dean lakuin sama Mandy, itu kan jelas bebasin waktu ya. Tapi kayak yang Anda singgung tadi, ini lebih jauh dari sekedar jam dan menit. Ini soal bebasin energi mental dan perhatian kita. Dean Jackson nyebut perhatian kita ini permata mahkota atau crown jewel. Betul. Ini aset kita yang paling berharga, tapi juga paling gampang terkuras. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang menurut saya, wah, menarik banget. Iya, sumber ini bikin pembedaan yang berguna banget antara dua jenis masalah yang biasa kita hadapi. Ada masalah teknis, ada masalah adaptif. Masalah teknis itu masalah yang solusinya udah diketahui, atau bisa dipelajari lah. Ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya, ada best practice-nya gitu. Contohnya kayak bikin website standar pakai WordPress, atau ngatur sistem gaji karyawan, atau benerin keran bocor lah. Oke, yang udah ada polanya gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau kita hadapi masalah teknis, terus pertanyaan pertama kita itu, gimana ya caranya? Berarti kita secara sadar milih buat investasikan permata mahkota kita, perhatian kita yang terbatas itu, buat belajar, ngerjain, terus mungkin nanti ngajarin orang lain. Padahal, untuk masalah teknis ini, pertanyaan yang jauh lebih berdaya itu, siapa ya yang bisa nanganin ini dengan baik? Dengan nanya siapa, kita seolah-olah nambahin keahlian itu secara instan ke tim kita, tanpa harus kita kuasai sendiri. Canggih kan? Bener juga. Terus kalau masalah adaptif itu gimana? Nah, kalau masalah adaptif, ini tantangan yang nggak ada jawaban siap pakainya. Ini butuh kreativitas, inovasi, kepemimpinan, pemecahan masalah yang unik gitu. Misalnya nentuin strategi jangka panjang perusahaan, bangun budaya tim yang kuat, atau ciptain produk baru yang benar-benar beda. Disinilah Anda, dengan visi dan keunikan Anda, seringkali jadi who yang paling tepat. Nah, membebaskan diri dari masalah teknis tadi, itu memungkinkan kita fokus penuh ke masalah adaptif ini. Oke, jadi penting banget bisa bedain ya, mana yang teknis, mana yang adaptif. Betul sekali. Dan tantangan praktisnya kadang yaitu, belajar bedain mana yang teknis, mana adaptif dalam kerjaan atau hidup kita sehari-hari. Nggak selalu hitam putih kan? Tapi ya, minimal sadar akan perbedaan ini aja udah langkah awal yang penting banget buat ngelindungin permata mahkota kita itu. Konsep ngelindungin perhatian ini nyambung banget ya sama fenomena psikologis yang namanya kelelahan pengambilan keputusan atau decision fatigue. Oh iya, bener banget. Makin banyak keputusan yang harus kita buat sehari-hari, sekecil apapun itu, milih baju, nentuin rute jalan, milih makan siang, makin terkuras kapasitas mental kita buat bikin keputusan berkualitas tinggi pas di hal-hal yang beneran penting. Ada kutupan menarik nih dari filsuf Alfred North Whitehead. Peradaban maju dengan memperluas jumlah operasi penting yang bisa kita lakukan tanpa memikirkannya. Dalam juga ya. Maksudnya, otomatisasi sama delegasi keputusan rutin itu kunci kemajuan, baik sosial maupun personal. Michael Jordan juga pernah bilang mirip soal fokus. Sekali kayak bikin keputusan, saya nggak pernah mikirin itu lagi. Ini nunjukin disiplin mental buat nggak buang energi keraguan atau keputusan yang udah lewat. Ya, fokus ke depan terus ya. Kita lihat gimana ini diterapin di kisah nyata Jacob Monty. Dia pengacara imigrasi sukses di Houston. Terinspirasi sama Dan Sullivan, pendiri Strategic Coach, dan ya otak di balik buku ini, Jacob bikin keputusan radikal. Dia berhenti nyetir mobil sendiri buat kerja. Awalnya dia pakai supir pribadi, terus pas udah ada layanan kayak Uber gitu, dia beralih pakai itu. Keputusan yang kelihatannya simpel ya, berhenti nyetir. Tapi ini bebasin sekitar 90 menit waktunya tiap hari. Dan waktu ini bukan buat santai loh, tapi diubah jadi waktu produktif tingkat tinggi. Di kursi belakang mobil, dia bisa siapin rapat penting, nelpon strategis, atau sekedar punya waktu tenang buat mikir mendalam soal arah firma hukumnya. Dan hasilnya, kayak yang diceritain di sumbernya, signifikan banget. Stres si Jacob ini berkurang drastis.
Ya iyalah, nggak perlu lagi kan hadepin macetnya Houston, bikin ratusan keputusan kecil pas nyetir. Persiapan rapatnya jadi jauh lebih matang. Katanya sih bikin rapatnya 10 kali lebih impactful. Kepemimpinannya jadi lebih efektif karena pikirannya lebih jernih, fokus ke gambaran besar. Dan yang paling penting, permata mahkotanya, perhatiannya, jadi lebih bebas. Bebas dari gangguan pas nyetir, dia bisa arahin fokusnya buat identifikasi peluang baru, kembangin strategi bisnis jangka panjang, bangun hubungan klien yang lebih dalam. Semua ini kontribusi langsung kenaikan pendapatan firma hukumnya secara signifikan. Ini contoh nyata banget gimana bebasin diri dari satu tugas teknis, nyetir, itu buka kapasitas membuat kinerja adaptif yang nilainya jauh lebih tinggi. Kebayang sih bedanya. Nah, ini mungkin bisa jadi pemicu pertanyaan reflektif nih buat Anda. Keputusan-keputusan kecil atau rutinitas apa sih dalam keseharian Anda yang tanpa sadar nyedot energi mental Anda? Mungkin ngerencanain menu makan tiap minggu, atau ngurus logistik jadwal anak-anak, jawab email-email yang nggak penting-penting amat, atau bahkan milih baju kerja tiap pagi. Mungkin nggak sih beberapa beban keputusan ini bisa diambil alih sama seorang entah itu asisten, layanan, atau bahkan teknologi, supaya Anda bisa arahin permata mahkota Anda ke hal-hal yang beneran bikin kemajuan dalam hidup atau bisnis Anda. Pengalaman penulis bukunya sendiri, Ben Hardy, yang notabene dia ini Hunya dan Sullivan ya buat nulis buku ini, juga kasih ilustrasi kuat nih. Pas dia luncurin buku pertamanya, Willpower Doesn't Work, Ben nyoba kerjain semuanya sendiri. Dia atur jadwal wawancara media, urus logistik tour, handle semua komunikasi. Ya, tipikal mentalitas how banget lah. Energi habis. Dan ironisnya, target penjualan bukunya nggak tercapai. Terlalu kejebak dalam bagaimana cara ngerjain semua tugas pendukung itu, malah ngehambat tujuan utamanya, dan ngikis potensi kebebasan uangnya. Nah, belajar dari pengalaman pahit itu, buat peluncuran buku keduanya, Personality Isn't Permanent, Ben secara sadar dan sistematis nerapin prinsip who not how. Dia nggak nyoba handle semua sendiri lagi. Dia minta asistennya, Whitney, yang jadi who kunci buat Ben, buat nyari who lain yang spesifik tugasnya ngurusin penjadwalan wawancara podcast. Tugasnya jelas dan terukur. Jadi fokus banget ya tugas who-nya. Iya. Terus si Whitney ini pakai alat namanya Impact Filter. Ini kerangka kerja simple tapi kuat dari strategy coach buat definisiin tujuan, kriteria sukses, sama parameter tugas buat identifikasi dan rekrut Connie. Tujuannya jelas banget. Bikin Ben tampil sebagai tamu di 200 podcast buat promosiin buku barunya. Dan bedanya, wah kayak siang sama malam. Si Connie ini sebagai who yang didedikasikan buat tugas spesifik ini, dia ambil alih semua kerumitan. Penjadwalan, negosiasi waktu, komunikasi bolak-balik sama host podcast, mastiin semua logistik teknis lancar. Beban mental sama waktu Ben soal ini praktis hilang. Dia cuma perlu fokus satu hal, hadir di tiap wawancara dengan kondisi prima dan nyampein pesannya efektif. Nggak ada lagi tuh decision fatigue soal penjadwalan. Tuh kok rasanya gampang dicapai, jadi mereka naikin targetnya jadi 600 podcast. Sesuatu yang mungkin nggak kebayang kalau Ben kasih kejebak di mentalitas how. Kisah Ben Hardy ini nunjukin banget ya pergeseran pola pikir fundamental. Dari ngeliat bantuan sebagai biaya, jadi ngeliatnya sebagai investasi. Rekrut Connie itu bukan sekedar pengeluaran operasional yang harus ditekan seminimal mungkin. Bukan. Itu investasi strategis pada diri Ben sendiri, pada waktu, energi, dan fokusnya. Investasi ini bebasin sumber dayanya yang paling berharga buat dialokasikan ke aktivitas yang potensi returnnya bisa 10 kali, 50 kali, atau bahkan 100 kali lipat lebih tinggi dibanding biaya rekrut Connie. Wah, perhitungannya jadi beda banget ya kalau mindsetnya investasi. Banget. Hasil akhirnya jadi lingkaran kemenangan. Ben dapat lebih banyak waktu dan kebebasan mental yang bikin dia bisa hasilin lebih banyak pendapatan dan dampak. Connie dapat kerjaan yang memuaskan dan kembangin keahliannya. Bukunya Ben dapat exposure yang jauh lebih luas. Nah, mengadopsi pola pikir investasi ini seringkali jadi penghalang psikologis terbesar buat banyak orang ya kan? Karena rasanya kayak ngeluarin duit di depan. Tapi, ya kayak contoh ini tunjukkan, ini sebenarnya investasi pada kapasitas diri kita sendiri. Oke, jadi kita udah lihat nih gimana menghargai waktu, terus delegasiin ke host yang tepat, itu bisa secara dramatis bebasin waktu fisik, dan yang lebih penting, energi mental kita.
Tapi ada satu lapisan lagi nih yang dibahas di bab 4 ini. Gimana tindakan ini bisa secara aktif menciptakan uang, bukan cuma hemat waktu atau ngurangin stres. Sumber ini ngenalin gagasan kalau pasokan itu cenderung ngikutin permintaan. Ada kutipan menarik dari Charles Haanel di The Master Key System. Buatlah gambaran mental yang jelas, maka cara dan sarana untuk mewujudkannya akan berkembang. Secara psikologis dan motivasional, ini konsep yang kuat banget. Sumber daya, energi, solusi, atau dalam konteks kita ya pasokan, itu cenderung muncul kalau ada persepsi yang kuat akan permintaan. Maksudnya, pas kita punya keyakinan kuat kalau sesuatu itu harus dilakuin, pas ada tujuan yang jelas dan mendesak di pikiran kita secara alami jadi lebih kreatif dan berdaya buat nemuin cara atau narik sumber daya yang dibutuhin. Miriplah kayak kekuatan deadline mendesak yang bisa micu produktivitas luar biasa itu. Oh iya, kekuatan the power of kepepet ya. Hahaha, bisa dibilang gitu. Sejarawan Will Durant pernah bilang kalau kemampuan rata-rata orang itu bisa berlipat ganda atau bahkan lebih kalau dituntut oleh situasi atau ekspektasi. Ini nyambung sama yang di psikologi dikenal sebagai efek Pygmalion. Kecenderungan kita buat tampil sesuai ekspektasi yang dikasih ke kita, baik dari orang lain atau diri sendiri. Jadi, dengan secara sadar, kita ciptain permintaan atau ekspektasi yang lebih tinggi ke diri sendiri. Misalnya dengan nentuin tujuan ambisius, kita micu mekanisme internal buat nyari cara memenuhinya. Tapi, ya, penting dicatat juga permintaan ini harus menantang, tapi rasanya mungkin dicapai. Biar nggak jadi stres yang malah bikin lumpuh. Ada analogi menarik nih di buku ini, dari David Bednar. Ceritanya soal truk pick-up yang kejebak di salju tebel di gunung gitu. Roda belakangnya muter terus, tapi nggak gerak. Terus gimana? Pemiliknya, setelah frustrasi bentar, ngelakuin sesuatu yang kayaknya nggak logis. Dia mulai nebang beberapa pohon pinus kecil dekat situ. Terus ngisi bak truknya pakai kayu bakar. Dia sengaja nambahin beban ke truk yang udah kejebak itu. Wah, kok malah ditambahin beban? Nah itu dia, justru beban tambahan dari kayu bakar itulah yang ngasih tekanan ekstra ke ban belakang truknya. Tekanan atau permintaan tambahan ini ngasih traksi yang dibutuhin ban buat akhirnya dapat cengkraman di permukaan licin itu dan berhasil keluar dari salju. Oh, jadi bebannya itu malah bantu ya? Iya. Nah, kalau kita tarik analogi ini ke konsep kita, berinvestasi pada HUS, ngeluarin uang atau sumber daya buat rekrut bantuan, itu bisa dilihat kayak nambahin beban positif ke diri kita. Kita kan udah ngelakuin investasi nih. Ini secara alami ciptain permintaan internal supaya kita manfaatin waktu dan energi yang baru aja kita bebasin itu secara lebih efektif dan bernilai tinggi. Kita jadi ngerasa kedorong buat fokus ke aktivitas yang bisa membenarkan investasi tadi. Tekanan positif inilah yang cipta interaksi, fokus, dan momentum buat dorong peningkatan pendapatan atau capai tujuan kebebasan uang kita. Dalam konteks yang pas, ya tekanan bisa ciptain berlian. Tentu aja tekanannya perlu dikelola biar tetap positif, nggak jadi burnout. Ini jadi kontras banget ya sama cerita-cerita sedih pemenang lotre yang sering kita dengar. Betul, betul. Mereka tiba-tiba dapat pasokan uang banyak banget, tapi karena mereka belum bangun permintaan internal yang terstruktur, belum kuasai waktu, perhatian, sama tujuan mereka, uangnya seringkali lenyap gitu aja. Lewat pengeluaran impulsif, keputusan finansial yang buruk. Iya, sayang banget ya. Ini negasin banget kalau uang aja, tanpa penguasaan waktu dan tujuan yang jelas, nggak jamin kebebasan finansial. Malah bisa jadi bumerang. Jadi nih, setelah pembahasan mendalam kita ini, apa ya intisari yang bisa Anda bawa pulang? Beberapa poin kunci yang nonjol dari bab 4, uang menciptakan waktu ini. Pertama, dan ini fundamental banget, kebebasan waktu itu prasyarat buat kebebasan uang yang berkelanjutan. Kuasai waktu Anda dulu. Kedua, secara aktif bebasin permata mahkota Anda, perhatian dan energi mental Anda dari kelelahan keputusan dengan cerdas libatin HUS buat nanganin tugas-tugas terutama yang sifatnya teknis atau rutin. Ketiga, lakukan pergeseran pola pikir yang krusial. Lihat HUS itu bukan sebagai biaya yang harus diminimalin, tapi sebagai investasi strategis pada kapasitas dan potensi Anda sendiri. Ingat, investasi. Keempat, secara proaktif ciptakan permintaan positif pada diri Anda. Tetapkan tujuan yang jelas, bermakna, dan cukup ambisius yang maksa Anda buat fokus ke aktivitas dan hasil yang benar-benar bernilai tinggi, bukan cuma sibuk ngerjain banyak hal. Betul banget. Jadi, ngelola waktu Anda secara strategis.
pakai prinsip who not how, itu bukan sekedar trik produktivitas buat nyelesain lebih banyak tugas aja ya. Ini pendekatan fundamental buat bangun fondasi yang kokoh, buat kebebasan finansial dan pencapaian tujuan yang lebih besar, lebih bermakna dalam hidup Anda. Ini soal mastiin Anda secara konsisten lakuin hal yang tepat, hal yang cuma Anda yang bisa lakuin, hal yang paling sejalan sama tujuan Anda, bukan cuma sekedar lakuin banyak hal dengan benar. Benar, fokus ke hal yang tepat ya. Nah, ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang kuat nih. Buat Anda renungkan lebih lanjut setelah percakapan kita ini. Pertanyaannya mungkin menantang, tapi berharga banget. Kalau Anda benar-benar mulai hargain tiap jam waktu Anda setara dengan nilai aktivitas Anda yang paling berharga, entah itu potensi penghasilan tertinggi Anda, waktu berkualitas sama keluarga, atau lakuin hal yang Anda cintai, keputusan konkret apa yang berbeda yang bakal Anda buat mulai hari ini tentang gimana Anda alokasikan waktu itu? Dan yang nggak kalah penting, siapa yang bakal Anda libatkan dalam perjalanan Anda buat maksimalin nilai dari tiap jam yang berharga itu? Wah, pertanyaan yang kuat banget buat direnungkan ya. Terima kasih banyak udah gabung sama kami dalam penjelajahan mendalam tentang gimana waktu benar-benar bisa ciptain uang berdasarkan wawasan dari bab 4 Who Not How. Semoga ada setidaknya satu aha moment atau ide praktis yang bisa Anda ambil dan terapin dalam hidup Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.